Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Banyu Film. Pada video kali ini, Banyu akan membahas sebuah drama Korea lagi berjudul Angel Last Mission, yang mana drama ini menceritakan tentang seseorang malaikat tampan yang melanggar peraturan dengan mencaburi urusan manusia yang bukan tugasnya, yaitu tanpa sengaja menyelamatkan seorang perempuan dari kematian. Hingga karena itu, sang malaikat tampan ini harus menjalani hukuman dengan menjalankan hidup sebagai manusia dan harus menemukan cinta sejatinya. Karena dengan itu, ia bisa kembali menjadi malaikat dan hidup bahagia di surga. Namun ternyata, sang malaikat ini malah benar-benar merasakan cinta kepada seorang wanita. Apakah sang malaikat bisa menunaikan tugasnya, atau justru ia malah memilih hidup bersama wanita yang ia cintai tersebut? Seperti apa keseruannya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita akan diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan bernama Lee Yun So, yang mana perempuan ini dulunya adalah seorang penari balet paling berbakat. Hingga sebuah kejadian tak diinginkan menimpa dirinya, yang mana hal itu mengubur impian besarnya menjadi seorang penari balet terkenal. Sebab Yun So kehilangan penglihatannya serta sampai saat ini Yun So masih mengalami trauma akan kejadian buruk itu. Yun So sendiri adalah seorang pewaris tunggal dari keluarga kaya raya, yang mana karena itu Yun So menjadi incaran oleh banyak orang termasuk kerabatnya sendiri. Yun So sendiri memiliki sifat kasar, temperamental, perfeksionis, serta kejam terhadap siapapun. Itu bisa diperlihatkan ketika dirinya yang baru bangun lalu tersandung sebuah kursi membuatnya murka, hingga memanggil semua pelayannya dan menyuruh mereka untuk melakukan yang ia alami. Bahkan Yun So tak segan memecat pelayannya walaupun hanya melakukan kesalahan kecil. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Yun So sendiri selalu ditemani oleh dua orang kepercayaan orang tuanya. Yang pertama ada si kepala pelayan bernama Yumi, dan yang kedua adalah sekretaris pribadinya bernama Pak Jo, yang selalu setia walaupun Yun So memiliki kepribadian yang menyebalkan. Sementara di sisi lain diperlihatkan sang malaikat tampan bernama Kim Dan, yang memiliki kepribadian optimis akan segala sesuatu. Kim Dan sangat berkeinginan untuk segera tinggal di surga. Tapi Kim Dan malah selalu berbuat usil kepada manusia yang melakukan tindakan kejahatan walaupun itu bukanlah tugasnya. Hingga di suatu hari, Kim Dan tak sengaja melihat Yun So yang sedang diganggu oleh kedua orang remaja, membuatnya ingin membantu Yun So. Tapi ternyata Yun So dengan kekurangannya yang tak bisa melihat justru malah bisa membuat kedua remaja itu babak belur, membuat Kim Dan penasaran dan terus mengikuti Yun So sampai ke sebuah taman. Akan tetapi Yun So ternyata malah menyadari kehadiran Kim Dan yang seorang malaikat, membuat Kim Dan keheranan sebab seharusnya manusia tak bisa melihat apalagi merasakan kehadirannya. Di sana Yun So yang memiliki sifat temperamen malah menganggap Kim Dan adalah seorang pria cabul, membuat Kim Dan berteriak karena ia merasa dihina oleh seorang manusia. Tapi keanehan kembali terjadi sebab suara Kim Dan pun dapat didengar oleh Yun So, membuat Kim Dan semakin keheranan dengan apa yang terjadi, lalu kabur dari sana dan tak sengaja meninggalkan sapu tangan miliknya. Sementara Yun So sendiri langsung memanggil Yumi dan memberitahu jika ada pria cabul di dekatnya. Tentu saja hal itu membuat Yumi si kepala pelayan keheranan dengan apa yang dikatakan Yun So, sebab tak ada siapapun orang di dekat Yun So saat itu. Scene kemudian berpindah di perusahaan milik Yun So, yang karena keadaan Yun So sekarang membuat perusahaannya dikelola oleh bibinya bernama Yongja. Si bibi tampak begitu menginginkan perusahaan milik Yun So menjadi miliknya, hingga sang sekretaris Pak Jo menyadari tujuan busuk dari Yongja ini dan mengatakan akan menyuruh pihak berwajib untuk menyelidiki keterlibatan bibinya yang selalu menghalangi pendonoran mata kepada Yun So. Sementara itu, Kim Dan yang sedang berada di jalan terus terpikirkan dengan kejadian tadi yang ia alami saat kehadirannya bisa dirasakan oleh Yun So.
Tak lama kemudian, ia melihat sebuah mobil menabrak seekor kucing dan pengemudi mobil itu malah tak menolong kucing tersebut. Lalu Kim Dan yang melihat itu membawa kucing itu ke seniornya sama malaikat. Di sana, sang senior mengingatkan kepada Kim Dan untuk tak seenaknya mencampuri urusan manusia. Sebab walaupun tujuannya Kim Dan baik, tetapi hal itu akan membuat dewa atau atasannya memberikan hukuman kepada Kim Dan. Tetapi mendengar peringatan tersebut, Kim Dan malah bersikap cuek karena merasa jika para dewa atasannya tak akan menganggap malaikat kecil sepertinya. Kim Dan yang masih tak mengerti dengan kejadian yang menimpanya tadi, kemudian bertanya kepada seniornya, apakah ada manusia yang bisa melihat serta merasakan keberadaan malaikat? Tetapi si senior yang mendengar itu kemudian mewanti-wanti Kim Dan untuk tak pernah sekalipun berani menyentuh manusia. Sebab sekali saja Kim Dan melakukannya, maka Kim Dan akan langsung lenyap bagaikan debu. Tetapi Kim Dan sendiri malah mengabaikan peringatan seniornya. Karena ia terpikirkan hal lain, yaitu sapu tangan miliknya yang hilang. Sebab sapu tangan itu merupakan identitasnya sebagai seorang malaikat. Membuat Kim Dan kembali ke tempat di mana dirinya bertemu dengan Yunso. Tapi ternyata sapu tangan miliknya sudah tak ada karena dibawa oleh Yunso. Kemudian Kim Dan sambil mengendap-endap layaknya seorang pencuri, ia berusaha mengambil sapu tangan miliknya yang sedang dipegang oleh Yunso yang sedang tertidur. Kim Dan pun berlahan berusaha mengambil sapu tangannya, akan tetapi tiba-tiba Yunso terbangun dan membuat Kim Dan panik. Tetapi kali ini Yunso tak bisa merasakan kehadiran Kim Dan di dekatnya. Namun karena sapu tangan itu tak dilepas oleh Yunso, membuat Kim Dan harus begadang di sana menunggu Yunso kembali tertidur. Tapi ternyata sampai pagi pun Kim Dan masih belum bisa mendapatkan sapu tangan miliknya yang mau tak mau. Kim Dan pun harus mengikuti Yunso untuk menghadiri festival budaya balet di kantor miliknya. Di sana, kehadiran Yunso di perusahaan miliknya sendiri malah menjadi bahanan omongan orang-orang. Sebab Yunso sebelumnya tak pernah datang ke kantor. Bahkan saat di toilet, Yunso kembali mendengar perkataan tak beretitut yang terus membicarakan kekurangannya karena tak bisa melihat. Tetapi walaupun berbagai hinaan ia dengar, Yunso tetap cuek dan masuk acara untuk berpidato ditemani Pak Jo. Dan karena pidato Yunso membuat si Bibi Yongja emosi sebab pidato yang Yunso sampaikan malah merendahkannya. Membuat Yongja melabrak Yunso karena merasa tak dihargai oleh Yunso setelah acara itu selesai. Tetapi di sana Yunso berkata jika ia sebenarnya mengetahui kebusukan bibinya yang merasa senang ketika Yunso mengalami insiden yang membuatnya buta. Sedangkan Kim Dan telah berhasil mengambil sapu tangannya kembali ketika Yunso sedang menari seorang diri di acara pentas balet berlangsung. 그대 혀끝에 못된 말을 녹였으니 Ketika pulang, Pak Jo sang sekretaris menyuruh Yunso untuk mau menjalani operasi agar impiannya menjadi penari balet terkenal bisa tercapai. Tetapi Yunso dengan amarahnya malah kembali bersikap kasar kepada Pak Jo. Dan Pak Jo yang sudah terbiasa menghadapi sifat arogan Yunso mengingatkan, jika mulai saat ini Yunso harus bisa menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya seperti tadi bibinya sendiri. Namun Shin Yunso ini malah mengabaikan kebaikan Pak Jo dan malah berkata untuk tidak ikut campur jika Pak Jo tak ingin dipecat. Hingga tak lama Pak Jo merasakan jika mobil yang ia kendarai telah disabotase oleh seseorang, membuat mobilnya oleng dan langsung menabrak pembatas jalan. Dan Yunso yang berada di mobil mengalami luka yang parah. Tapi tak hanya itu, mobil yang Yunso tumpangi berada di sisi jurang. Ternyata Kim Dan berada di sana dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Yunso terlepas bagaimana nasib Yunso ke depannya. Namun ternyata seperti di taman, Yunso bisa mendengar dan merasakan kehadiran Kim Dan. Hingga membuat Kim Dan yang awalnya tak ingin berurusan dengan apa yang menimpa Yunso, seketika Kim Dan mengingat bayangan masa lalunya. Dan ketika mobil ia terjatuh,
Pada akhirnya Kim Dan menggunakan kekuatannya dan malah melanggar aturan dengan menolong Yunso. Bahkan ia tanpa sadar malah menyentuh pipi Yunso, yang mana hal itu adalah pelanggaran berat bagi malaikat. Dan karena itu Kim Dan langsung dibawa oleh seniornya untuk mendapatkan hukuman, yaitu dilenyapkan. Tapi ternyata karena Kim Dan selalu membantu siapapun yang kesusahan, dia diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya tadi dengan menjadi manusia dan diberi misi agar seseorang wanita yang telah dipilih dapat mencintai Kim Dan sepenuh hati dalam waktu 100 hari. Sementara Yunso berkat bantuan Kim Dan, dirinya berhasil selamat. Karena tak lama setelah Kim Dan menyelamatkannya, seorang pria datang lalu membawanya ke rumah sakit. Namun naas, karena kecelakaan tadi, nyawa Pak Jo tak bisa diselamatkan. Yunso sendiri kali ini bisa melihat, karena ternyata Pak Jo memberikan matanya kepada Yunso, tetapi Yunso yang mengetahui Pak Jo telah meninggal malah merasa terpukul dengan kepergian Pak Jo. Kim Dan sendiri yang baru pertama kali menjadi manusia malah kegirangan dengan hal-hal baru yang belum pernah Kim Dan rasakan sebelumnya. 한 사람이네 아저씨. These little feelings I suppose we are heading now. Ia kemudian mendatangi rumah sakit untuk mencari siapakah wanita yang telah dipilihkannya untuknya tadi. Dan ternyata wanita itu adalah Yunso. Membuat Kim Dan langsung menyerah, sebab Kim Dan mengetahui sifat buruk dari Yunso. Kim Dan pun langsung kembali mendatangi tempat seniornya dan meminta untuk mendapatkan tugas yang lebih berat seperti memindahkan gunung atau menguras lautan. Karena merasa jika harus membuat Yunso jatuh cinta padanya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi sang senior mengatakan tak ada pilihan bagi Kim Dan yang telah melakukan dosa besar, dan mau tak mau Kim Dan harus menjalankan misinya, yaitu membuat Yunso jatuh cinta padanya. Sementara Yunso masih terpukul dengan kepergian Pak Jo, hingga ketua pelayan Yumi menyuruh Yunso untuk segera bangun dan kembali bersinar. Sebab hal tersebut adalah keinginan Pak Jo yang telah mengorbankan semuanya demi Yunso. Tapi Yunso tetap keras kepala, bahkan ia dengan egoisnya mengatakan kepada Yumi jika dirinya tak meminta Pak Jo berkorban apapun untuknya. Membuat Yumi emosi dan langsung menyalahkan Yunso atas kematian Pak Jo. Hingga Yunso yang akan pergi meninggalkan Yumi, tiba-tiba tubuhnya mendadak lemas dan seketika tak bisa berjalan. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Yunso mengalami trauma psikologis yang membuatnya seolah-olah lumpuh. Sementara di sisi lain, di tempat latihan balet, kita akhirnya diperlihatkan dengan pria yang menolong Yunso pada saat terjadinya kecelakaan. Pria itu bernama Kangu, direktur baru yang mengatur pertunjukan balet di perusahaan milik Yunso. Kangu yang baru menjabat sebagai direktur berniat untuk merombak tim balet dan ingin mengganti penari utamanya yang mana sekarang itu diisi oleh anak Yongja bernama Nina. Tentu saja hal itu langsung ditentang oleh Yongja bersama anak pertamanya si Bondol. Sebab yang akan mengganti Nina tak lain adalah Yunso. Tetapi Kangu tetap bersikeras dengan keputusannya. Walaupun Yunso sendiri sebenarnya belum mengetahui rencana Kangu. 연서 쉬우면 재미없죠.